Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video penjelasan mengenai materi akhlak terhadap diri sendiri dalam mata kuliah pendidikan akhlak. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah pendidikan akhlak program studi pendidikan IPS Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum itu, perkenalkan saya Kanzul Atia, mahasiswa dari kelas 1B program studi pendidikan IPS. Pada video ini, saya akan membahas pentingnya memiliki sifat rajin, hemat, dan istiqomah sebagai bagian dari akhlak kepada diri sendiri. Sifat-sifat ini bukan hanya untuk membentuk karakter pribadi yang kuat, tetapi juga membantu kita untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, yuk kita mulai pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Oke, mari kita lanjut masuki materi yang pertama. Kita akan membahas pengertian akhlak kepada diri sendiri. Secara umum, akhlak kepada diri sendiri diartikan sebagai kemampuan kita untuk menjaga pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita lakukan sehari-hari agar selalu selaras dengan nilai-nilai dan moral yang ada. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik terhadap diri sendiri mencakup kesadaran untuk selalu memperbaiki diri secara berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang melakukan kebaikan semata gitu ya, tetapi juga melibatkan bagaimana kita berinteraksi dengan diri sendiri, bagaimana kita mengendalikan emosi, motivasi diri, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan mental. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri, ia akan lebih mudah nih menjalani kehidupannya dengan penuh makna, disiplin, dan kebahagiaan. Ia akan mampu mengenali dirinya sendiri, mengenali kekurangan yang ada di dalam dirinya, tetapi juga tidak terlarut nih dalam kekurangan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia akan terus-menerus memperbaiki diri sendiri dan terus-menerus meningkatkan potensi terbaiknya. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Ada macam-macam akhlak kepada diri sendiri dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, macam-macam yang pertama itu ada menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan adalah salah satu akhlak yang paling mendasar terhadap diri sendiri. Menjaga kesehatan itu memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas dengan baik, termasuk belajar dan beribadah. Jika tubuh kita sakit, kita tidak akan bisa memaksimalkan dalam menjalani hidup. Menjaga kesehatan bisa kita lakukan nih dengan menjaga pola makan yang seimbang, olahraga yang teratur, dan tentunya istirahat yang cukup. Oke, kita akan mencari contoh dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Misalnya, kita membiasakan diri untuk makan buah dan sayur setiap hari, menghindari junk food, tidak merokok, atau melakukan olahraga ringan seperti jogging atau bersepeda di pagi hari. Oke, lanjut ke macam-macam yang kedua adalah menjaga kebersihan. Kebersihan juga merupakan bagian penting dalam akhlak terhadap diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan bukan hanya mencakup kebersihan diri sendiri, tetapi juga kebersihan lingkungan dan kebersihan pikiran. Dengan menjaga kebersihan, kita akan merasa lebih nyaman, baik secara fisik maupun secara mental. Oke, contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalnya, kita mulai membiasakan nih untuk mandi 2 kali sehari, merapikan kamar tidur setiap pagi, dan menjaga pakaian selalu bersih. Selain itu, membersihkan tempat belajar juga akan membantu kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan meningkatkan fokus. Lanjut, macam yang ketiga adalah mengendalikan hawa nafsu.
Setiap orang itu memiliki hawa nafsu, tetapi akhlak yang baik akan mampu mengendalikannya agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri nih. Nah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, mengendalikan hawa nafsu nih bukan hanya terkait emosi, tetapi juga keinginan berlebihan. Contohnya terhadap makanan, terhadap hiburan, dan gaya hidup konsumtif. Oke, contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya ketika kita merasa marah kepada teman, alangkah baiknya kita menahan diri dan berbicara setelah emosi mereda. Dan yang kedua, begitu juga nih dalam penggunaan keuangan, penggunaan uang ya maksud saya. Kita harus mampu mengontrol keinginan kita untuk membeli barang-barang yang itu di luar kebutuhan diri kita. Lanjut, macam yang keempat yaitu menuntut ilmu. Ilmu menjadi cahaya yang akan selalu menerangi kehidupan kita. Menuntut ilmu juga telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Disebutkan dalam hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dengan ilmu kita tuh akan memahami bagaimana sih memaknai kehidupan yang lebih baik, dan dengan ilmu juga kita akan bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membiasakan membaca buku di luar jam kuliah, mengikuti seminar ataupun diskusi, atau juga bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Nah, dengan cara itu nih, wawasan kita akan semakin luas dan kita akan siap nih menghadapi dunia dengan segala tantangan-tantangannya. Bentuk akhlak yang kelima yaitu bersyukur dan menerima diri sendiri. Bersyukur atas apa yang kita miliki adalah bentuk akhlak yang akan mendatangkan ketenangan batin. Disebutkan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ista'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Nah, sikap bersyukur tidak hanya membuat kita merasa puas nih, tetapi juga akan membantu kita agar tidak terjebak dalam perasaan iri ataupun rendah hati. Contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulai nih mencatat hal-hal kecil yang patut kita syukuri setiap harinya, seperti kesehatan, teman yang baik, atau pencapaian dalam belajar. Nah, sikap ini akan membangun gitu ya, membuat kita tuh lebih bahagia dan termotivasi. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya mengenai materi sifat rajin, hemat, dan istiqomah serta manfaatnya dalam kehidupan. Oke, sikap yang pertama ada rajin. Rajin berarti bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, baik dalam ibadah maupun aktivitas harian. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, contohnya nih yang bisa kita terapkan. Misalnya, rajin mengerjakan tugas kuliah dan tidak menunda-nunda pekerjaan akan membuat kita lebih siap dalam menghadapi ujian. Nah, begitu juga dengan rajin berolahraga, kita akan lebih sehat dan bugar. Lanjut, sikap yang kedua ada hemat. Hemat adalah kemampuan kita untuk menggunakan harta dan sumber daya dengan bijak. Allah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, pemboros-pemboros adalah saudara-saudara setan. Nah, contoh yang bisa kita terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nyatanya itu dari sifat hemat adalah membuat anggaran bulanan agar tidak kehabisan uang sebelum akhir bulan, atau membawa bekal ke kampus untuk menghemat pengeluaran. Lanjut, sikap yang ketiga ada istiqomah.
Istiqomah adalah keteguhan hati dalam menjalankan kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30 bahwa orang yang istiqomah akan mendapat pertolongan dari malaikat. Contoh yang bisa kita terapkan yaitu misalnya meskipun sibuk kita tetap meluangkan waktu untuk sholat 5 waktu di tepat waktu. Selain itu, istiqomah dalam belajar setiap hari, meski hanya sebentar, akan memberikan hasil yang lebih baik daripada belajar terburu-buru menjelang ujian. Oke, dari semua penjelasan yang sudah saya jabarkan, saya akan memberikan kesimpulan dan motivasi untuk menerapkan akhlak kepada diri sendiri. Nah, teman-teman, akhlak kepada diri sendiri itu adalah langkah pertama kita gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dengan menjaga tadi yang seperti saya jelaskan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, mengendalikan hawa nafsu, menuntut ilmu dan bersyukur, kita nih bisa mencapai keseimbangan hidup yang harmonis. Selain itu, dengan sifat rajin, hemat dan istiqomah akan membantu kita dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam jangka panjang. Yuk, mulai dari sekarang kita perbaiki dan terapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kita sendiri dan konsistensi yang kuat. Baik, sepertinya materi akhlak terhadap diri sendiri sudah semuanya saya jelaskan. Oke, di sini saya akan melakukan penutupan. Alhamdulillah ya, kita telah sampai pada akhir video. Semoga dari materi-materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua serta menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan ini. Ingat ya teman-teman, perubahan kecil itu dimulai dari kita sendiri. Perlahan-lahan aja kita membuat diri kita menjadi diri yang lebih baik. Berusaha untuk terus menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah pemahaman bagi kita semua serta menginspirasi kita. Tetap semangat teman-teman semuanya, tetap terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.